Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik segala sesuatu, yang memberikan waktu ini untuk kami, untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam firman. Biarlah roh-Mu menguatkan kami, untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada malam hari ini, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan yang menjadi ayat pembimbing, kita ambil ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya baca sekali lagi. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, secara umum Mazmur adalah sebuah pernyataan iman atau sebuah kesaksian dari orang-orang percaya bagaimana perbuatan Tuhan dan tindakan Tuhan terhadap dirinya. Belajar dari apa yang sudah dia lewati, belajar apa yang dia sudah alami, bahwa segala sesuatu tidak ada yang lepas dari pandangan Tuhan, dari kuasa Tuhan. Karena itu segala sesuatu kehidupan orang beriman, sebagaimana kesaksian orang-orang di dalam Mazmur ini, adalah sebuah kesaksian juga bagi orang-orang percaya pada saat ini. Seperti yang kita baca dalam renungan ini, bagaimana pemazmur mengungkapkan sebuah pernyataan yang luar biasa di tengah pergumulannya, di tengah apa yang dia alami. Pergumulan itu datang saja bukan soal apa kebutuhan hari ini, tetapi tentang perbuatan orang-orang di sekitarnya, perbuatan orang-orang lain, atau kelakuan atau kehidupan secara menyeluruh orang-orang di sekitarnya. Dia bergumul karena banyak sekali yang dia saksikan orang-orang yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Tuhan sudah memberikan hukum-Nya, tetapi banyak orang yang tidak peduli. Dan pada sisi lain banyak orang yang terjebak atau terjerat, tergilas oleh situasi. Sebenarnya dia sudah mengenal firman Tuhan, tetapi karena dunia di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya bisa mengarahkan dia berpaling dari kehendak Tuhan, dari apa yang Tuhan telah tetapkan melalui firman-Nya. Karena itulah Daud di sini, sang pemazmur, dia berkata dengan sangat jelas, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa di tengah-tengah situasi yang dia hadapi. Apakah ancaman dari musuh-musuh, orang-orang yang tidak menyukainya, atau kehidupan orang-orang di sekitarnya, dia tidak mau terjebak atau terbawa arus dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tetapi dia arahkan seluruh hidupnya, pikirannya, apapun yang dia alami, dia arahkan kepada Tuhan. Akhirnya jalan yang dia tempuh, jalan yang dia jalani
selalu menjadi jalan Tuhan. Ketika seseorang berpaling dari arah yang telah ditunjukkan Tuhan, maka pada gilirannya dia bisa akan terjebak, dia akan terbawa oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Memang Daud pernah mengarahkan matanya kepada orang lain, akibatnya dia melakukan suatu tindakan yang luar biasa, yang begitu tidak disukai Tuhan, dengan tindakan-tindakan, dengan mengambil Uria, mengambil Betseba istri Uria menjadi istrinya. Tetapi ketika dia disadarkan oleh Nabi Nathan akan perbuatannya, akan dosanya, dia berpaling begitu luar biasa kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan meminta keampunan, dan matanya, hatinya, tindakannya, kehidupannya kembali diarahkan kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri orang percaya. Memang bisa saja kita terjebak, bisa saja tergoda, bisa saja terbawa cumbu rayu oleh dunia ini. Tetapi bagaimana kita kembali ke jalan yang telah ditunjukkan Tuhan? Bagaimana mata kita tidak lagi diarahkan kemana-mana, supaya jangan perjalanan kita menjadi tidak jelas dan tidak tahu arah. Kemudian pernyataan yang kedua dari Daud di sini adalah, dan aku hidup dalam kebenaran. Itu artinya hatinya, pikirannya, tindakannya, perbuatannya harus seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak menjadi kehendak sendiri atau melakukan hanya keinginan sendiri, bukan melakukan apa yang dia maui, tidak mengerjakan apa yang dia suka, tetapi segala sesuatu yang dilakukan, dia selalu arahkan, dia selalu perhadapkan, dia selalu satukan dengan kebenaran dalam firman Tuhan. Hidup ini bisa menjadi benar. Hidup dalam kebenaran. Bukan benar dalam pemahaman diri sendiri, benar menurut kehendak dunia ini, benar menurut kata orang-orang, tetapi benar menurut Tuhan. Sebab kebenaran-kebenaran yang terjadi di sekitar kita, itu kebenaran-kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran sementara. Tetapi kebenaran dari Tuhan, dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun keadaannya, itulah kebenaran yang sejati. Bagaimana benar? Bagaimana hidup dalam kebenaran? Kalau kita baca secara menyeluruh dari kitab Perjanjian Baru, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Allah yang hadir dalam diri Yesus adalah untuk memperlihatkan kebenaran dan keadilan melalui cinta kasihnya kepada manusia. Karena itu kebenaran yang sejati hidup adalah hidup dalam cinta kasih, mengasihi semua orang, mengasihi sesama, dan melakukan segala sesuatu dengan rasa cinta kasih. Itulah kebenaran. Adil dalam arti tidak adil menurut saya, menurut orang lain, tetapi adil menurut firman Tuhan. Artinya bisa saja kita menerima cemoohan, bisa saja kita dimusuhi karena kita melakukan yang benar, tetapi jangan pernah takut, tidak pernah mundur karena omongan orang atau dimusuhi orang lain. Tetapi keadilan, kebenaran, cinta kasih itu harus ditegakkan dan harus diperlihatkan secara konkret dan nyata. Kepada siapa itu kebenaran dan cinta kasih kita lakukan? Itu tidak ada batasan. Kepada siapa saja, orang-orang di sekitar kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam lingkungan, dalam hubungan sosial kepada orang-orang lain. Harus nyata kehidupan orang Kristen, harus nyata kehidupan orang percaya. Sebab dia hidupnya selalu tertuju kepada Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa,
Bapa dari segala yang ada, yang memberikan kami sukacita malam ini, biarlah firman-Mu menjadi kehidupan kami dan menjadi doa-doa kami dan menjadi anugerah buat kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.